Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu hari ini kita semakin bersuka cita kalau pada hari ini pun kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu bersama, untuk mengangkat pujian bersama-sama, untuk mendengarkan firman Tuhan juga di dalam ibadah doa keluarga GKI Delima. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita ambil waktu sejenak, kita tundukkan kepala, kita bersaat teduh. Untuk mengawali ibadah doa keluarga kita hari ini, kita akan angkat satu pujian dari Kidung Keesaan 676, ayatnya yang pertama dan yang ketiga sampai yang ketiga, jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah Engkau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan sudah berikan hari baru untuk kami jalani, Tuhan berikan kami kesempatan untuk kembali menikmati segala kasih dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kalau pada hari ini pun kembali kami bersekutu Tuhan di dalam ibadah doa keluarga kami, kiranya Tuhan yang pimpin hati kami, Tuhan yang pimpin pikiran kami, agar apapun segala firman Tuhan yang kami terima pada hari ini bisa kami pahami, bisa kami mengerti, dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu, kiranya Tuhan yang memampukan agar semua perkataan yang keluar dari mulutnya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bersabdalah Tuhan, karena anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Oma dan Opa, bagaimana kabarnya? Semoga kita hari ini tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan, sukacita. Saudara-saudara, Bapak Ibu dan Oma yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati kita, berikan umur panjang, kesehatan, kekuatan. Apapun kondisi kita hari ini, kiranya kita tetap bersyukur oleh karena tangan Tuhan masih menopang kita, menuntun kita
melalui hari-hari yang sudah kita lalui. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 124. Mazmur 124 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Nyanyian Ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berbahagia setiap kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Oma dan Opa yang berbahagia, Mazmur yang kita baca hari ini cukup panjang, Mazmur ayat 1 sampai dengan 8. Tema kita hari ini adalah kehendak-Mu jadilah. Kehendak Tuhan jadilah atas hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengalaman hidup apa yang kita lalui, pengalaman hidup apa yang sudah kita lewati, dan kita ada hingga saat ini. Jika kita mengingat-ingat pengalaman hidup kita, mungkin 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, bahkan mungkin 50 tahun lalu. Kalau kita merenungkan, ada banyak pengalaman pahit yang menimpa kita. Ada banyak pengalaman yang tidak menyukakan hati kita. Ada banyak pengalaman yang mungkin menggoncangkan iman kita. Tapi kita ada saat ini. Jika kita merenungkan, sesungguhnya kita tidak mampu melewati. Sesungguhnya kita tidak mampu menghadapi. Namun, Tuhan menuntun kita. Tuhan menolong kita hingga kita ada sampai saat ini. Mungkin kita merasakan sakit yang sudah lama. Tidak henti-hentinya kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kesembuhan, memulihkan kondisi kita dan memberikan kekuatan kembali. Namun kita masih sakit. Namun kita masih terbaring sakit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada maksud Tuhan dalam setiap apa yang kita hadapi. Ada maksud Tuhan dalam setiap masalah. Ada maksud Tuhan dalam setiap kondisi kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jika tema kita kehendak-Mu yang jadi, kita berpasrah diri, tetapi berpasrah yang aktif, bukan berpasrah yang pasif. Berpasrah diri kita tetap berdoa. Berpasrah diri kita tetap aktif melakukan segala kegiatan kita. Pengalaman hidup kita mungkin tidak enak, tetapi kita mampu melewati oleh karena pertolongan Tuhan. Sakit kita mungkin belum sembuh, tapi yakinlah kehendak Tuhan lebih baik dari apa yang kita minta.
Sudah lama kita mencari pekerjaan dan kita belum mendapatkan. Jangan putus asa. Tetaplah mencari dan berdoa, berpasrah diri kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kita. Kita terluput dari bahaya. Tuhan masih menolong kita. Tuhan tidak menghendaki kita celaka. Namun Tuhan menghendaki kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pengalaman Mazmur Daud, nyanyian ziarah Daud, ketika Daud menghadapi berbagai masalah, berbagai tekanan, dan dalam pelarian. Ayat 1 sampai dengan ayat 5, begitu dahsyatnya tekanan bahaya menimpa Daud. Tetapi Daud terluput dari bahaya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam pelarian dia mengalami pertolongan Tuhan. Hal ini tidak membuat Daud putus asa. Dalam kehidupan kita pun mengalami pertolongan Tuhan. Mungkin secara manusia kita tidak mungkin bisa melalui. Tetapi oleh karena Tuhan, kita mampu melalui hari-hari kita yang mungkin sungguh melelahkan, mungkin sungguh mengecewakan, mungkin sungguh berat. Tapi kita mampu melalui hari-hari kita oleh karena pertolongan Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu oleh karena kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kita maunya cepat mendapatkan pekerjaan. Kita maunya cepat sembuh dari penyakit kita. Kita maunya cepat dan cepat. Kehendak Tuhan tidak sama dengan kehendak kita. Kehendak Tuhan mungkin tidak terjangkau oleh pikiran kita. Namun, kehendak Tuhan yang terjadi jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Dan itu yang terbaik bagi kita. Lagu yang kita nyanyikan, jika jiwaku berdoa. Bapak, Ibu, apa yang kita minta, akhirilah dengan kehendak-Mu yang jadi atas hidup kita. Kita hanya mampu meminta dan meminta. Tetapi apa yang kita minta, Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi kita. Satu lagu yang akan kita nyanyikan, sejenak aku menoleh pada jalan yang sudah kita tempuh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita duduk dengan diam. Kita merenungkan apa yang sudah kita lalui. Kita merenungkan apa yang sudah kita jalani dalam hidup kita. Tersenyumlah, karena ternyata Tuhan itu selalu menolong kita. Tersenyumlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apapun kondisi kita, karena Tuhan ternyata memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin secara manusia tidak sesuai dengan apa yang kita minta, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kita. Setiap orang tidak lepas dari masalah, tetapi tetaplah berharap kepada Tuhan. Apapun masalah kita, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinga Tuhan tidak kurang dekat untuk mendengar kita. Tetapi jawaban Tuhan sungguh yang terbaik atas hidup kita. Apapun kondisi kita, biarlah kita menjalani kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit
tetaplah berharap bahwa Tuhan pasti menolong kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan untuk hari yang selalu baru yang Kau beri. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesehatan yang Kau berikan pada kami pada hari ini, sehingga pagi ini kami dapat beribadah menaikkan doa syafaat ini. Kami mohon pimpinan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk Yaski, YKB, Yayasan Sabda, media cetak online lainnya. Kami berdoa untuk Yayasan Sabda organisasi dalam pelayanannya melalui digital, Alkitab online, dan menyediakan bahan untuk belajar Alkitab, tafsiran, alat-alat pendukung lainnya, Alkitab suara, video cerita, Alkitab, dan lain-lain, agar semuanya diberkati menjadi alat untuk belajar firman dan bertumbuh dalam kerohaniannya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan dengan adanya pelayanan melalui video digital, online, dan lain-lain, sehingga semakin banyak yang ingin belajar dan bertumbuh. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Yayasan Komunikasi Bersama, pelayanan melalui siaran radio, TV, media cetak, renungan harian untuk anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia, semuanya Tuhan pakai untuk memberitakan Injil, kabar sukacita, memelihara, menguatkan iman para pendengar dan pembacanya, agar Tuhan pakai segala bentuk pelayanannya agar boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami juga berdoa bagi kecukupan dana operasional, kiranya Tuhan yang akan mencukupkan dalam segalanya. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang melayani di yayasan ini, agar Tuhan berikan hikmat yang dari Tuhan dapat memikirkan dan menyiapkan materi firman dengan baik. Kami juga berdoa bagi para pendengar dan pembacanya, agar Roh Kudus bekerja melalui firman-Nya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, terima kasih padamu Bapa, dengan atas anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau telah pakai saudara-saudara kami dalam pelayanannya agar menjadi berkat. Tuhan, kami mau menyerahkan doa kami yang kurang sempurna ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah doa keluarga kita hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita terima pada hari ini terus menguatkan kita, terus mengingatkan kita untuk tetap berdoa, tetap percaya, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Karena yakin dan percaya Tuhan selalu punya waktu dan rencana yang terbaik untuk kehidupan kita masing-masing. Mari kita angkat satu pujian dari Kidung Keesaan 688, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Sejenak aku menoleh. Jalan itu penuhi
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oma dan opa yang terkasih, lagu yang kita nyanyikan barusan adalah Sejenak Aku Menoleh. Ada kalimat yang syair yang tadi kita nyanyikan begini. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tentram. Lagu ini diciptakan oleh almarhum Bapak Pontos Purba. Ada satu kata-kata, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Seolah kita tidak mampu memikirkan, ternyata Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oma dan opa yang berbahagia, biarlah kehendaknya Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Tetaplah kita berharap melalui doa-doa kita bahwa tangan Tuhan selalu menolong kita, menuntun kita melalui hari-hari yang sungguh-sungguh melelahkan. Kita diberkati dengan penuh sukacita. Tuhan akan selalu terus menolong kita melalui hari-hari kita. Tuhan akan membimbing kita sehingga hatiku pun tenang. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.